Kisah Ya'juj dan Ma'juj. Kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran disebutkan dalam dua surah, yakni surah Al-Kahfi ayat 83-106 dan surah Al-Anbiya ayat 95-98. Ya'juj dan Ma'juj merupakan makhluk Allah yang keluar saat akhir zaman, yang muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa alaihi salam. Mereka membunuh semua penghuni bumi, lalu mereka menghujamkan panah ke arah langit untuk membunuh penghuni langit. Mereka merusak apa saja yang ada di sekitar mereka. Jika mereka melewati satu danau, maka air danau itu akan habis karena sifat rakus mereka. Ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj antara lain bermuka lebar, bermata sipit, jambul rambutnya berwarna putih, bentuk wajah mereka seperti tembikar. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, dari Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nuh alaihi salam, tepatnya dari garis keturunan Yafith bin Nuh alaihi salam. Kisah Ya'juj dan Ma'juj berhubungan dengan Zulkarnain, di mana Zulkarnain adalah hamba Allah yang soleh yang sering melakukan perjalanan dari timur ke barat. Dinamakan Zulkarnain karena kedua pada kepalanya menggunakan penutup dari tembaga dan membentuk seperti dua tanduk. Allah berfirman, "Sesungguhnya tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 95-96. Disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihi salam, juga termasuk keturunan Nabi Nuh, yaitu anak-anak Yafis, orang tua bangsa Turki, dan bangsa Turki adalah sebagian kecil dari mereka. Ya'juj dan Ma'juj ditinggalkan di balik tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Sesudah membangunnya, Zulkarnain berkata, seperti yang disebutkan oleh firman Allah, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lainnya." Surat Al-Kahfi ayat 98-99. Hingga akhir hayat, Ya'juj dan Ma'juj berjalan dengan cepat untuk membuat kerusakan di muka bumi manusia. Demikianlah gambaran tentang sikap mereka saat keluar dari tembok penjaranya. Pendengar di bawah seakan-akan menyaksikan peristiwa tersebut. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Musanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdullah ibnu Abu Yazid, yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas melihat anak-anak sedang berlari-lari. Sebagian dari mereka mengejar sebagian yang lain, bermain-main. Lalu Ibnu Abbas berkata, seperti itulah Ya'juj dan Ma'juj saat keluar dari temboknya. Di dalam banyak hadis yang bersumber dari Nabi SAW, banyak disebutkan kisah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, seperti yang akan dikemukakan berikut. Dalam tafsir akhir surat Al-A'raf, telah disebutkan sebuah hadis melalui riwayat Imam Ahmad, dari Hashim, dari Al-Awam, dari Jabalah ibnu Suhaim, dari Marsyad ibnu Imarah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW yang telah bersabda bahwa di malam beliau menjalani Isra'nya, beliau berdua dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Mereka berbincang-bincang tentang hari kiamat. Lalu mereka menanyakannya kepada Ibrahim, tetapi Ibrahim menjawab, "Saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Mereka menanyakannya kepada Musa dan Musa menjawab, "Saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Akhirnya mereka menyerahkan masalahnya kepada Isa, dan Isa berkata, "Tentang waktunya tiada seorang pun yang mengetahuinya selain hanya Allah. Tetapi menurut apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku, Dajjal kelak akan muncul, sedangkan di tanganku terpegang dua bilah tombak. Apabila Dajjal melihatku, maka leburlah tubuhnya sebagaimana leburnya timah yang dipanaskan." Isa melanjutkan kisahnya bahwa Allah membinasakan Dajjal manakala Dajjal melihatnya, sehingga sesungguhnya batu-batuan dan pepohonan dapat berbicara. "Hai orang-orang muslim, sesungguhnya di bawahku bersembunyi orang kafir,
maka kemarilah dan bunuhlah dia. Allah membinasakan bala tentara Dajjal, kemudian manusia kembali ke negeri di tanah airnya masing-masing. Setelah itu muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berdatangan dari semua tempat yang tinggi dan secepatnya, lalu menginjak-injak negeri manusia. Tidak sekali-kali mereka mendatangi suatu tempat, melainkan mereka membinasakan tempat itu. Dan tidak sekali-kali mereka melewati sumber air, melainkan mereka meminumnya sampai kering. Nabi Isa alaihissalam melanjutkan kisahnya. Setelah itu, manusia kembali ke negerinya masing-masing, bersembunyi untuk menghindari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengadu kepadaku tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Maka aku berdoa kepada Allah untuk kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Allah membinasakan mereka dan menumpas habis mereka, sehingga bumi ini cemar berat karena bangkai mereka yang baunya sangat busuk. Kemudian Allah menurunkan hujan lebat yang menyapu bersih semua bangkai mereka, lalu menghanyutkannya ke laut. Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa menurut apa yang dijanjikan oleh Tuhannya kepadanya, bila mana masa itu telah berlalu, maka kejadian hari kiamat sama dengan seorang wanita yang telah mengandung tua. Keluarganya tidak mengetahui bilakah si wanita itu memberikan kejutan kepada mereka dengan kelahiran seorang bayi, apakah di malam hari ataukah di siang hari. Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dari Muhammad ibnu Bashar, dari Yazid ibnu Harun, dari Al-Awwam ibnu Hausyab dengan sanad yang sama dan lafaz yang semisal. Tetapi ada tambahannya, yaitu Al-Awwam mengatakan bahwa hal yang membenarkannya berada di dalam kitabullah melalui firman-Nya, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Surat Al-Anbiya ayat 96. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan melalui hadis Ma'mar dari banyak orang, dari Humaid ibnu Hilal, dari Abu Saif yang mengatakan Ka'ab pernah mengatakan bahwa bila mana akan tiba saat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, mereka melubangi tembok itu dengan kapak yang mereka miliki, sehingga orang-orang yang tinggal di balik tembok itu dapat mendengar suara kapak mereka. Bila mana hari telah petang dan malam akan tiba, maka Allah menjadikan lisan seorang dari mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbicara. Kita datang lagi besok untuk meneruskannya. Pada keesokan harinya mereka berangkat menuju ke tembok itu, dan mereka menjumpai tembok itu telah diutuhkan kembali oleh Allah seperti semula sebelum dilubangi. Maka mereka menggali melubanginya kembali, sehingga manusia yang tinggal di balik tembok mereka dapat mendengar suara kapak mereka. Bila mana malam tiba, Allah menjadikan lisan seorang dari mereka mengatakan, kita akan ulangi lagi galian ini besok, insya Allah. Pada keesokan harinya mereka datang, dan ternyata mereka menjumpainya dalam keadaan seperti mereka tinggalkan kemarin, berkat perkataan insya Allah mereka. Mereka meneruskan pekerjaannya sehingga tembok itu dapat mereka jebol, dan mereka keluar dari tembok itu. Gelombang pertama dari mereka melewati sebuah danau, maka mereka meminum air danau itu sampai kering. Kemudian gelombang kedua keluar, lalu mereka menjilati lumpur danau itu. Gelombang ketiga keluar dan melewati tempat danau itu, lalu mereka berkata, dahulu di sini pernah ada airnya. Manusia lari dari mereka, tiada sesuatu pun yang dapat menahan serbuan mereka. Kemudian mereka, Ya'juj dan Ma'juj, mengarahkan anak panahnya ke langit, lalu melepaskannya, dan anak-anak panah mereka kembali ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Dan mereka berkata, kita telah kalahkan penduduk bumi dan penduduk langit. Maka Nabi Isa alaihissalam mendoakan kebinasaan mereka, seraya mengatakan dalam doanya, ya Allah, tiada kekuatan dan tiada upaya bagi kami untuk menghadapi mereka, maka lindungilah kami dari mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Lalu Allah menimpakan kepada mereka wabah penyakit ulat yang dikenal dengan nama ulat penyakit unta. Wabah itu menggerogoti tengkuk mereka hingga mereka binasa semuanya. Lalu Allah mengirim burung-burung yang membawa bangkai mereka dengan paruh dan cakarnya, kemudian melemparkan mereka ke laut. Setelah itu Allah mengirimkan hujan yang diberi nama hujan kehidupan. Dengan hujan itu Allah membersihkan bumi dan menjadikannya mengeluarkan pertumbuhannya kembali, sehingga suatu buah delima dapat mengenyangkan seisi rumah. Ketika ditanyakan kepada Ka'ab apa yang dimaksud dengan seisi rumah, Ka'ab menjawab suatu keluarga. Ka'ab melanjutkan kisahnya bahwa ketika manusia dalam keadaan hidup makmur seperti itu, tiba-tiba terdengarlah suara yang minta tolong, menyuruhkan bahwa Zus Suwaiqataini, bangsa yang berbetis panjang, sedang merusak Ka'bah. Ka'ab melanjutkan kisahnya bahwa lalu Isa putra Maryam berangkat bersama sejumlah pasukan yang terdiri dari atas 700 orang,
atau antara 700 sampai dengan 800 orang personel untuk memerangi Zuz Suwaiqata ini. Tetapi ketika mereka sampai di tengah perjalanan, Allah mengirimkan angin Yamaniyah yang berbau harum. Lalu angin itu mencabut semua roh orang mukmin, sehingga yang tinggal di bumi ini hanyalah orang-orang yang jahat saja. Mereka hidup bagikan hewan ternak. Maka saat hari kiamat bila mencapai tahap tersebut sama dengan saat seorang sedang menunggu kudanya yang akan melahirkan. Tidak akan mengetahui jam berapakah kudanya akan melahirkan. Ka'ab mengatakan, barang siapa yang mengatakan sesuatu yang lain sesudah ceritaku ini atau sesudah mendapat pengetahuan dariku, maka dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kisah ini merupakan kisah yang paling baik dari Ka'ab al-Ahbar, mengingat ada bukti yang menguatkannya dari hadis-hadis yang sahih. Di dalam hadis telah disebutkan bahwa Isa putra Maryam melakukan ibadah haji di Baitullah Al-Atiq. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Daud, telah menceritakan kepada kami Imran dari Qatadah, dari Abdullah ibnu Abu Atabah, dari Abu Sa'id yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya dia Isa putra Maryam benar-benar akan melakukan haji di Baitullah, dan sesungguhnya dia benar-benar akan berumrah sesudah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Imam Bukhari mengetengahkan hadis ini secara tunggal. Wallahu a'lam.